Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mereview tentang kerja dan produktivitas. Yang dimana di kelompoknya ada beranggotakan saya sendiri, Feby Ferlananda, dan ada Mariana Wati Marbun, ada Adela Sagita, dan Winda Hana Siombing. Nah, di sini saya akan memulai mereview apa sih pengertian kerja dan produktivitas itu. Jadi kalau menurut saya hubungan kerja dan produktivitas itu ialah hubungan antar kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja yang dihasilkan dengan jumlah pekerja yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Terus produktivitas kerja itu juga merupakan tekad yang ada pada diri sendiri atau diri seseorang agar hari ini tuh bisa bekerja lebih baik dari hari esoknya, bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya itu lebih baik daripada hari sebelumnya, sehingga produktivitas kerjanya itu dapat sesuai dengan target. Apakah teman-teman ada yang mau ingin menambahkan atau mau membahas yang lain tentang sumber, faktor? Terus juga tentang produktivitas kerja itu juga ada pengertian dengan suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan harus lebih baik dari hari ini, dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Oke, yang lain gimana? Oke, berarti kita lanjut ke sumber-sumbernya. Silakan yang mau mereview sumber-sumbernya. Iya, sumber-sumber produktivitas kerja itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu dari manusianya. Untuk dari segi manusia yang kita lihat itu dari segi kognitifnya, di mana kognitif yang tinggi tentu akan memiliki potensi produktivitas kerja yang tinggi pula. Dan yang kedua, waktu. Untuk melihat cepat atau lambatnya. Semakin cepat seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka orang tersebut semakin produktif pula. Yang ketiga itu adalah penggunaan tenaga jasmani. Untuk agar tetap produktif, tentu kita harus memiliki tubuh yang sehat. Yang keempat itu adalah penggunaan ruang. Dengan ruang yang efektif dan ruang yang sesuai dengan kebutuhan, maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oke, sekarang mungkin kita beralih ke faktor-faktornya. Ada yang mau mereview faktor-faktornya? Aku deh. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu ada 3, yaitu pelatihan, terus mental dan kesehatan dan kemampuan fisik, terus yang ketiga hubungan antara atasan bawahan. Terus kalau yang pertama pelatihan itu kayak produktivitas kerja pegawai akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena adanya technical skill, human skill, karena kalau misalnya ada di dalam diri kita itu pasti produktivitas itu akan naik gitu ya kan. Terus yang kedua itu mental dan kemampuan fisik karena itu sangat diperlukan agar kualitas kerja biar lebih maksimal. Terus itu juga sangat penting kan agar karyawan yang ada di perusahaan itu tuh bisa menaikkan produktivitasnya. Terus yang ketiga hubungan atasan bawahan. Kalau adanya hubungan baik antara atasan bawahan, pasti semuanya akan lancar. Terus produktivitas akan makin naik. Itu aja sih. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada, sama aja. Oke, mungkin terakhir yang kita dengarin dari Mariana.
Kepada Mariana dipersilakan. Mungkin selanjutnya itu ketetapan waktu. Di sini seperti yang kita lihat di video Ibu itu ketetapan waktu terbagi menjadi dua, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas sendiri itu gunanya melihat seberapa lamanya seseorang mengerjakan pekerjaannya dalam satu hari. Contohnya itu seberapa banyak dia bisa mengerjakan pekerjaan dalam proyeknya. Misalnya jika dia memiliki pekerjaan ya seperti kita mahasiswa nih, setiap harinya memiliki tugas tuh setiap harinya minimal 5 gitu kan. Tapi di situ kita melihat dia seberapa banyak dia mengerjakan dari 5 tuh, kayak gitu contoh dari kuantitas tuh kan. Kalau yang kualitas itu seberapa baiknya dia mengerjakan pekerjaannya. Itu kita lihat dari jeleknya, bagusnya pekerjaannya itu jeleknya. Dan di situ jika produktivitasnya rendah dan tidak ada, tapi kalau kuantitasnya baik dan kalau misalnya kualitasnya juga baik, ketetapan waktunya itu tepat sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi gitu. Menurut aku sih gitu. Ada yang mau ditambah? Sama juga sih, karena itu udah jelas banget gitu. Ada lagi? Apa lagi yang mau kita ini, Wei? Ada lagi? Kayaknya sudah cukup. Cukup lah ya. Ya. Ya udah. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tadi, yaitu dimulai dari kerja dan produktivitas. Kerja yaitu hubungan antara kualitas dan kuantitas dari seseorang, tenaga kerja yang dihasilkan dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Sedangkan produktivitasnya sendiri yaitu adalah tekad yang ada pada diri seseorang agar hari ini dan hari esok lebih baik dan memaksimalkan dengan potensi yang lebih baik sehingga produktivitas kerjanya dapat sesuai target. Selanjutnya, setelah itu kita bisa melihat sumber-sumber dari itu, sumber produktivitasnya kerjanya itu, kita bisa melihatnya itu yang pertama dari manusianya sendiri, yaitu manusia itu dilihat dari kognitifnya. Semakin baik kognitif seorang manusia, semakin bagus pula produktivitas kerjanya. Yang kedua, kita bisa lihat dari waktu. Untuk melihat cepat atau lambatnya melihat suatu pekerjaan itu. Jika cepat maka makin efisien juga produktivitasnya. Kemudian penggunaan tenaga kerja jasmani, yaitu terkait dengan fisiknya. Yang keempat, penggunaan ruang yang sesuai kebutuhan kerja, maka akan meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya dari sumber tadi itu kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerjanya. Yang pertama kita bisa melihat di pelatihan. Produktivitas kerja pegawai akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena adanya technical skill dan human skill. Yang kedua yaitu mental dan kemampuan fisik. Mental sangat diperlukan agar kualitas kerja bisa jadi lebih baik dan sangat penting. Dan yang selanjutnya, hubungan atasan dan bawahan. Di sini sangat penting adanya hubungan baik antara atasan dan bawahan, pasti semuanya akan lebih lancar dan tidak terkendala. Setelah kita membahas faktor-faktornya, bagaimana dia bisa mencapai targetnya dengan menggunakan ketetapan waktu. Ketetapan waktu itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama kuantitas, yaitu seberapa lama seseorang itu mengerjakan pekerjaannya dalam satu hari tersebut. Dan kedua yaitu kualitas, itu seberapa baiknya seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan selanjutnya adanya pengukuran dalam setiap
individu. Tujuan diadakannya pengukuran yaitu untuk membandingkan hasil. Untuk membandingkan hasil yang pertama, pertambahan produksi dari waktu ke waktu. Kemudian, pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, pertumbuhan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami, dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.